yang masih di luar area Dom Sentral 5, dipersilakan untuk yang ikhwan bisa langsung menuju ke dalam Dom Sentral 5 Alhamdulillahilladzi karena masih ada tempat. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahla sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillah, puji syukurannya milik Allah, salawat salam semoga tetap dilimpah curah kepada Nabi kita, tauladan hidup dan kehidupan kita, uswah dan qudwah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu dimanapun berada, alhamdulillah kita tiada henti-hentinya bersyukur kepada Allah atas segala nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita hingga saat ini. Kita tidak bisa menghitung jumlah nikmat yang Allah berikan, saking banyak dan tidak terhitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau berusaha menghitung nikmat Allah, niscaya tidak akan pernah bisa menghitungnya. Kita masih diberi nikmat sehat, nikmat kuat. Hari ini kita masih bisa menghirup udara segar, bangun dan beraktivitas ibadah. Di antaranya sudah sholat tahajud, di antaranya sholat subuh yang kita lakukan barusan. Dan insya Allah kita lanjutkan dengan kajian ilmu seperti biasa di MQ Pagi, setiap pagi jam 5 sampai jam 6. Selamat bergabung sahabat-sahabat yang sudah bergabung melalui link Zoom di kajian MQ Pagi, juga di media sosial lainnya, ya, serta yang bergabung juga secara live di MQ TV dan MQ FM. Sahabat-sahabat semua, semoga diberikan kekuatan dan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta keistiqomahan dalam menjaga ketaatan kita kepada Allah. Hari ini tema kita terkait dengan silaturahmi. Ya, ini masih hangat, ya, masih ramai karena tidak lama atau belum lama kita meninggalkan Hari Raya Idul Fitri, dan sebagian ya sudah masuk beberapa hari yang lalu yang bekerja aktivitas kembali, bekerja kembali ataupun mungkin melakukan aktivitas sehariannya. Ada juga yang baru memulai besok, ya, sekolah kuliah juga rata-rata memulai hari esok. Nah, hari ini juga secara kalender di negeri kita hari libur nasional, ya, alhamdulillah. Nah, semoga silaturahmi kita di Idul Fitri di bulan Syawal ini juga menjadi amal soleh dan kebaikan buat kita semua tentunya. Dan tema kita hari ini tentang biasa setiap hari Senin tentang fikih, dan kita membahas tentang fikih silaturahmi. Insya Allah kita juga mengundang pemateri tamu kita hari ini. Ada Ustadz Hanif Dermawan, beliau pimpinan Pondok Modern Teknologi Darussalam Tegal. Kita sapa dulu Ustadz Hanif. Boleh unmute, boleh dibantu unmute Kang Afif nih, Ustadz Hanif Dermawan, supaya suaranya lebih baik. Silakan dibantu unmute Kang Afif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Hanif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya? Bikhair, alhamdulillah ya Ustaz. Sudah jelas? Ya, alhamdulillah, terima kasih Ustadz Hanif sudah berkenan bergabung nih. Di mana nih posisi, di Tegal atau di mana? Di Tegal, Pak Ustaz. Di Tegal, alhamdulillah. Masya Allah. Ya, Ustadz Hanif ini dulu sama-sama kita di Darus Tauhid, ya. Sudah berapa lama dulu dia terakhir Ustadz Hanif? Termute lagi nih nampaknya, suaranya nggak keluar. Keluar nggak ini suara saya, Ustaz? Udah ada. Ya. Ya. Saya di Darut Tauhid 2 tahun kurang 1 bulan. 2 tahun kurang 1 bulan, ya, Masya Allah. Dan dulu dari Pondok Gontor, ya, dari Darussalam Gontor, sekarang Darussalam Tegal. Kayaknya sama nih Darussalamnya. Ya, Darussalam Garut. Dan ini alhamdulillah jadi pimpinan pondok nih di Tegal. Alhamdulillah. Dan Masya Allah sudah sekian tahun tidak bertemu dan bisa silaturahmi, ya, Masya Allah. Ini wasilahnya karena ada teknologi,
sering WA-an saja, sekarang bisa ketemu, ini pun via Zoom ya, belum ketemu secara langsung nih, Insya Allah. Mas Hanif ya, tapi mudah-mudahan ini dalam menyambung silaturahmi ya, walaupun dengan teknologi untuk saat ini ya. Betul. Baik, Ustaz Hanif, terima kasih sekali lagi sudah bergabung. Mungkin kita bincang-bincang saja nih, sebelum nanti juga kita undang sahabat-sahabat yang ada di Zoom ya Bapak Ibu, ini terkait dengan silaturahmi. Menurut Ustaz Hanif sendiri, seperti apa nih silaturahmi itu? Bismillah, Alhamdulillah. Sebelum saya menjawab, izinkan saya menyapa kepada gurunda kita semua, Kiai Haji Abu Hakim Nastiar, dengan segalanya. Alhamdulillah dengan wasilah beliau saya kenal juga Ustaz Mulyadi dan belajar banyak tentang Darut Tauhid manajemen khususnya. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Tapi hal tentang silaturahim ini berasal dari dua kata, yaitu silatun dan ar-rahim. Silatun artinya menyambung, lawan katanya adalah memotong atau al-qat'u. Ya kan? Kalau menyambung dalam kebaikan, insya Allah banyak berkahnya. Kan Rasulullah sebagai panutan kita, uswatun hasanah kita, menyarankan kita untuk selalu banyak silaturahim. Sebagaimana sabda beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa an yunsha'a lahu fi asarihi falyasil rahimahu. Yang artinya kurang lebih, man ahabba, barang siapa yang ingin atau mencintai. Itu ada tawaran itu dari Rasulullah, Masya Allah. Itu ada semacam bahwa Rasulullah itu bertanya kepada kita, mau enggak? Apa mau apa? Ayyub satolahu fi rizkihi, yaitu rezekinya dilapangkan. Wa anyun sya'alahu fi asarihi, umurnya dipanjangkan. Maka hendaklah dia memperbanyak silaturahim. Dulu saya bergabung di Darut Tauhid tepat satu hari sebelum 17 Agustus tahun 2015. Alhamdulillah saya mengenal Ustadz Mulyadi, Agim, terus juga Adeda dan rekan-rekan di SMK Darut Tauhid. Semoga Allah kumpulkan kita di Darut Tauhid dan Allah kumpulkan kita di surga beliau, di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah. Dan lawan kata dari silaturahim yaitu al-qat'u. Bahkan Nabi Muhammad pun sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata qati'un, tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim, nauzubillah. Dan tentang memutus silaturahim ini pun banyak versinya. Bahkan nauzubillah, ketika kita kaitkan dengan tali silaturahim, mungkin ada perpecahan antara kita dengan kawan kita, bahkan kakak beradik dalam satu keluarga pun, Masya Allah. Dan ketika yang dihadapkan adalah orang-orang yang berilmu, itu sangat mudah bagi setan untuk memecah belah tali silaturahim kita. Tapi Masya Allah, di dalam Quran surat Ali Imran, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina bismillahirrahmanirrahim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah dan jangan cerai berai, jangan bercerai-berai. Mungkin kita memotong dari situ, akan tetapi ketika kita menyambungkan selanjutnya masih dalam satu ayat, itu sangat indah sekali Allah itu. Id kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ketika kita bercerai-berai, kalau saya husnuzon kepada Allah, itu salah satu tanda bahwa Allah itu pengen menguji keimanan kita. Ketika kita sedang bercerai-berai, bermusuh-musuhan, kakak beradik, kita dengan teman kita, nauzubillah kita dengan orang tua pun, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana,
sangat nikmat ketika sudah bercerai-berai, bermusuh-musuhan, dan Allah satukan kembali tali silaturahmi itu. Dan Masya Allah sangat nikmat, lebih kencang nikmatnya, lebih kencang tali silaturahim dan tali persaudaraannya sebelum ketika bercerai-berai. Mungkin seperti itu. Baik, Masya Allah. Luar biasa. Jadi kita sering dengar nih kata silaturahmi ini ya, Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian. Jadi ada dua kata, silah dan rahim. Rahim ya, Ustaz Hanif ya. Jadi silah itu menyambungkan, lawan dari al-qat'u artinya memutus, dan rahim dari kata rahim, rahima ya, sehingga ibu-ibu tuh punya rahim. Jadi menyambungkan orang-orang yang punya rahim, gitu ya. Menyambungkan orang yang berkasih sayang. Artinya kita sering menyebut silaturahmi ini menyambung kasih sayang. Dan diantara memang yang Allah titipkan gitu, kasih sayang Allah, kan rahim Allah itu kepada kita ketika seorang ibu memiliki rahim, dan walaupun belum lahir anaknya, belum terlihat anaknya, ibu sudah memberikan kasih sayangnya luar biasa. Itu pula yang dibangun dari silaturahmi, bisa jadi saudara kita yang dekat maupun yang jauh adalah saudara yang mereka kita sambung silaturahminya ya. Dan sangat penting tadi disampaikan oleh Ustaz Hanif sebagaimana di Rasulullah ya, la yadkhulul jannata qati'un. Jadi tidak akan masuk surga orang yang pemutus. Ini qati'un lawan dari silahun tadi, silatun ya, lawan dari menyambung. Urusannya ternyata sampai kepada masuk surga atau tidak gitu ya. La yadkhulul jannata qati'un, tidak akan masuk surga orang yang pemutus. Disampaikan oleh para sahabat, yakni qati'ur rahim, yaitu orang yang memutus silaturahmi ya. Saya sedikit tambahkan ya Ustaz Hanif, juga ada ungkapan dari Imam An-Nawawi ya dalam Syarah Imam Muslim, bahwa silaturahmi itu adalah yal ihsanu ilal aqarib alal hasbu alal wusulil wal mausul ya. Jadi perbuat baik kepada aqarib, orang-orang yang dekat ya, kita sering menyebut juga jadi kerabat, itu dari bahasa Arab ya, aqarib itu ala hasbi halil wusul wal mausul, dengan keadaan orang yang hendak menghubungkan atau menghubungkan, dan keadaan orang yang terhubung dan yang menghubungkan itu ya. Fataratun takunu bil malin, wataratun bil khidmatin, wataratun bi ziyaratin, wassalamul ghairu dalik. Bisa jadi dalam bentuk memberikan bantuan, tenaga, kemudian juga saling mengunjungi, wassalamun, saling memberi salam, bagi orang dari dan yang lainnya, itu adalah bentuk silaturahmi. Jadi mungkin kita berzoom ini juga bentuk silaturahmi Ustaz Hanif ya. Laras. Alhamdulillah. Baik, mungkin kalau boleh ditambahkan lagi, Ustaz Hanif, sebenarnya dalam Islam hukum silaturahmi itu seperti apa? Ini bagaimana nih pentingnya silaturahmi dalam Islam? Kalau pentingnya silaturahim dalam Islam, mungkin seperti yang tadi disampaikan, bahwa hadis yang masyhur yang sering kita dengar, bahwa dengan tali silaturahim hidup jadi nyaman. Mungkin kita juga pernah mendengar bahwa sangat mudah bagi kita mencari musuh, tapi sangat sulit untuk kita mencari teman yang sejati. Kalau misalnya kita memiliki satu musuh, orang yang tidak suka dengan kita, seakan-akan itu dunia sempit sekali. Tapi ketika kita memiliki teman-teman yang soleh, teman-teman yang baik, insya Allah dengan semua teman itu akan menjadikan diri kita lebih baik lagi. Dan insya Allah apapun itu tali silaturahim itu, insya Allah dengan tali silaturahim akan menjadikan kita hidup lebih nyaman. Seperti itu, Pak. Baik. Ya, jadi karena kita memutuskan silaturahmi itu menjadi berdosa, berarti wajib kita menyambung silaturahmi, gitu ya Ustaz Hanif ya. Artinya menjadi Masya Allah juga, ketika setan ini ada levelnya. Kita mungkin tali silaturahim putus, mungkin di antara kita yang mungkin antara teman, setannya levelnya seperti itu.
Mungkin ketika levelnya di antara orang-orang yang berilmu saling gontok-gontokan. Nauzubillah, saya tanya pun juga ada levelnya juga. Terkadang Iya, kita iya. pun juga apa itu sangat disayangkan. Bukan mungkin kalau bahasa Pak Gurunda kita Agim, saya menerapkan ilmu yang saya dapatkan dari beliau. Ketika jari tunjuk kita menunjuk kepada satu orang, maka hakikatnya 4 jari adalah menunjuk diri kita sendiri. Jadi kajian seperti ini hakikinya saya menyindir diri saya sendiri, Ustadz Mulyadi. Saya Iya, iya. tidak menunjuk semuanya, akan tetapi saya menunjuk diri saya sendiri. Mungkin bahkan kalau di tausiah Agim, kalau bisa jangan satu telunjuk, kalau nunjuk orang itu lima-limanya. Nah, lima Hmm. Allah. Seperti itu. Jadi kalau Baik. misalnya apa itu dalam tali silaturahim, la yahillu li muslimin ayyahjuru akhahu fawqa salasilaya. Tidak halal, tidak diperkenankan bagi saudara muslim dalam orang muslim itu mendiamkan saudaranya itu lebih dari 3 hari. Nauzubillah. Nauzubillah. Baik, jadi 3 hari saja ini udah jadi haram ya, tidak Betul. dihalalkan. Artinya Nauzubillah. juga kalau kita merujuk ke sini benar-benar bahwa silaturahmi ini hukumnya wajib bagi kita ya, membangun Betul. silaturahmi, menyambung silaturahmi. Apalagi tadi Sadani pengutip hadis man ahabba an yubsata fi rizqi wa yursala lahu fi atharihi, ini sudah jadi hikmahnya nih. Rasulullah memberikan panduan siapa yang menginginkan ya atau mencintai, berharap begitu ya, dalam hadis lain Betul. ada konteks man aroda an yubsatalahu fi rizkihi, siapa yang ingin dimudahkan rizkinya, wa ayur salalahu fi atharihi, dipanjangkan usianya, fal yasirohimah, maka sambung silaturahmi. Jadi dengan silaturahmi insya Allah banyak rizki Betul. ya. Satu ya, luas rizkinya. Kita di lebaran ini kan banyak rizki, Ustaz Hanif ya, datang ke Betul. teman-teman gitu, masuk ke rumah satu rumah, oh udah banyak hidangan lah ya, ada kue lebaran, ada ketupat lebaran, ada opak ranginang gitu ya, itu biskuit opak gitu. Mereknya Kongguan, isinya opak dan ranginang itu. Ini dampak dari silaturahmi, rezeki diperluas, Betul. rezeki banyak dan mudah ya. Ini sedikit cerita Ustadz Hanif, kemarin saya diundang silaturahmi alumni umroh Asgid Travel ya. Wah lumayan jauh, tapi ya niat silaturahmi Pak saja. Benar, sampai sana bu suguhin buah-buahan, kue, makanan segala ada. Sebelum selesai pengajian, sebelum pulang suruh makan, habis makan ada bakso segala. Aduh saya udah nyerah Pak. Ayo Ustaz tambah lagi, udah nyerah. Gitu ya. Nyerah, pulang dibekelin lagi. Beli kue, makanan, nanas, masya Allah ya. Ini bekas silaturahmi, nggak silaturahmi mah nggak dapat nih. Gitu ya. Nah, yang kedua, yursalahu fi atharihi ya, ingin dipanjangkan usianya. Dan usia itu tidak hanya usia fisik, sebab kalau usia fisik sudah dengan takdirnya ya, Betul. kita sudah dengan usia kita. Mungkin Ustaz Hanif mendahului saya, bisa jadi ya, walaupun usianya lebih muda dari saya, atau saya belakangan setelah Ustaz Hanif, kan sama aja gitu ya. Nah, tetapi usia kebaikan ternyata yang panjang ya, walaupun jarang ketemu, tapi sering menyambung silaturahmi mungkin dengan wasilah yang lain, tetap dikenang kebaikannya ya. Atau ada orang yang sudah wafat sudah lama, tapi dia ketika hidupnya pecinta kebaikan, maka orang itu akan mengenang kebaikannya. Itulah orang yang dekatnya panjang usianya Betul. gitu ya. Baik Ustaz Hanif, boleh ditambahkan lagi silakan tentang silaturahmi ini. Tentang silaturahim, mungkin ini ada cerita nyata. Kalau Ya. kemarin itu ada seseorang, dia ketika Idul Fitri nggak mau pergi ke rumah orang tuanya dengan alasan ya mungkin apa itu nggak enak hati, ada ucapan yang nggak kepenak karena perselisihan antara anak dengan orang tuanya ini. Ini kisah nyata, ini kemarin baru cerita ke saya. Habis itu saya bilang itu mungkin bagian dari wiswasus syaiton, dari bagian setan itu menghasut kita, mengganggu hati kita. Makanya selalu kita berlindung kepada Allah,
dalam surat An-Nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kita hendak senantiasa berlindung kepada Allah dari godaan-godaan setan. Dan godaan-godaan setan ini ada dua jenisnya, minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Ustaz Hanif, saya pengen silaturahim ke orang tua saya, tapi masih ada hati yang dangkal, marah dengan orang tua saya. Saya bilang, datang aja ke rumah. Nanti ketika sudah datang ke rumah, itu setan yang tadinya menghasut bapak ibu untuk datang ke orang tua, nanti setan jadi kayak kayak putus asa. Yang tadinya saya mau memutus silaturahim antara anak dengan ibunya, malah dia datang. Tapi tatkala ketika sudah datang ketemu dengan orang tua, Masya Allah, pasti akan marhaba. Seorang ibu, seorang ayah pasti akan memeluk anaknya, sekalipun dengan salah apapun. Jadi hikmah yang bisa diambil bahwa ketika kita hadapkan dengan suatu ketidakbaikan atau kejahatan, tidak mau bertemu dengan orang tua kita, udah kita paksakan aja untuk berbuat baik. Berbuat baik itu harus dipaksa. Dengan dipaksa, insya Allah akan menjadi terbiasa. Wallahu a'lam. Seperti itu. Baik, Masya Allah. Jadi ada yang harus kita waspadai juga, Bapak Ibu, sahabat-sahabat semua, virusnya atau penghalang silaturahmi ya, yaitu ada tipu daya setan. Jadi karena silaturahmi ini kebaikan, amal soleh, maka setan tidak suka, gitu ya Ustaz Hanif, sehingga dia akan menjaga, akan menghalangi, akan mengadang kita, akan menggoda kita untuk tidak melakukan silaturahmi ini, ya. Betul. Karena itu amal soleh, kebaikan. Tetapi ternyata ketika kita lawan tipu daya setan itu, waswisu fi sudurinas yang membisikkan ke dalam hatinya, maka setan bisa kalah dan kita bisa menyambung silaturahmi kembali. Masya Allah ya. Baik, ini saya dengar Ustaz Hanif kemarin full di Mekah ya, sampai selesai Lebaran nih ya, dari mulai full di Tanah Suci, dari mulai di Madinah ke Mekah selama Ramadan sampai setelah Ramadan dan Lebaran di sana. Ini saya masih penasaran sebenarnya karena belum pernah nyobain Lebaran di sana ya, di Mekah ataupun di Madinah. Ini kemarin Lebarannya di mana? Di Mekah, Madinah, Ustaz Hanif? Di Mekah, Ustaz. Di Mekah ya. Masjidil Haram. Di Masjidil Haram. Jadi yang saya ingin penasaran juga, ingin tahu seperti apa Lebaran di sana. Kalau di Indonesia kan ini luar biasa ya. Ada budaya mudik, budaya halal bihalal, silaturahmi, kemudian ketupat, bahkan ampau ya, rame ya, ada ampau. Ini kalau di sana seperti apa Lebarannya, Ustaz? Mulai dari sholat Idnya juga tradisi Lebarannya yang disaksikan kemarin. Kalau saya melihatnya, Masya Allah, Saudi ini menerapkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Mungkin salah satunya yaitu litukabbirullaha ala ma hadakum. Di sana itu memperbanyak takbir. Dalam hal ini bukan takbiran beduk, takbir Allahu Akbar, Allah, enggak. Jadi takbirnya itu dalam hati masing-masing. Dan takbir ini dalam bentuk kita syukur kita, wala'allakum tashkurun, supaya kalian itu bersyukur kepada Allah. Ada jamaah saya dari Selawi, Tegal, dia bilang, Pak Ustadz, Lebaran di sini kayak nggak berasa Lebaran di sini tuh. Saya dengan santai menjawab, ya tradisi tiap daerah beda-beda Ibu. Mungkin karena kita sudah terbiasa dengan Lebaran, yaitu malam takbiran, mungkin habis itu pas di hari H kita keliling satu sama lain, ke sana keluarga, saudara, betul gitu ya Ustaz ya? Kalau di sana tidak ada. Jadi ketika malam takbiran di sana ya seperti malam biasa, memperbanyak takbir dalam hati masing-masing, seperti itu. Dan ketika Idul Fitri pun sama seperti kita di Indonesia, yaitu bedanya di sana seperti, kalau saya lihat seperti menunaikan sholat isyraq atau sholat syuruk seperti biasa, seperti itu. Cuma ada yang mau saya garis bawahi, yaitu ketika saya membuat program umroh full Ramadan, yaitu 35 hari Ustaz.
yaitu berangkat tanggal 3 Ramadan, pulang tanggal 7 Syawal, 7 hari setelah Idul Fitri. Setelah Lebaran ya, Idul Ya, Fitri. setelah Idul Fitri. Yang saya rasakan itu, saya menikmati sekali undangan dari Allah. Karena jujur, saya aktif di travel umroh itu dari tahun 2017. Doa saya, ya Allah, saya izinkan saya pengen umroh di bulan Ramadan. Karena saya pernah membaca hadis dan kita pernah mendengarkannya, yaitu bahwa umroh fi Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i. Kata Rasulullah dalam hadisnya bahwa umroh di bulan Ramadan pahalanya sama seperti ibadah haji bersamaku, bersama Rasulullah SAW. Saya tafakur terus, ya Allah. Dulu saya pengen umroh di bulan Ramadan, pengen umroh di bulan Ramadan aja, Pak Ustadz. Kan travel ada yang program 9 hari awal Ramadan, ada yang program malam Lailatul Qadar akhir Ramadan, mungkin 16 atau 17 hari ya Ustadz ya. Ada yang program itikaf, ada yang umroh, program Syawal, Idul Fitri di sana. Tapi dengan izin Allah, Allah ngasih lebih ke saya. Bahkan lebihnya itu lebih banget. Saya berdoa, ya Allah pengen umroh di bulan Ramadan, tapi Allah ngasihnya lebih. 12 dari 3 Ramadan sampai 7 Syawal. Apa yang saya ingin sampaikan bahwa berawal dari doa. Ketika kita sudah berdoa kepada Allah, aku yakin ketika Allah sudah menentukan bahwa ini adalah waktu yang pas, insya Allah akan Allah kabul. Dan selalu saya minta doa kepada ibu saya. Sering saya mendengarkan tausiah dari para ulama, dari para habaib, bahwa doa yang paling majleb langsung seperti busur panah yang melesat ke titik poin adalah doa seorang ibu. Jadi saya mumpung ibu saya masih ada, saya selalu berdoa, minta doa. Saya manggilnya emak karena saya orang kampung. Saya selalu berdoa. Dan umroh di bulan Ramadan sangat dahsyat, berbeda dengan umroh di luar bulan Ramadan. Apalagi di akhir Ramadan sangat padat sekali. Masjidil Haram baik lantai dasar, lantai 1, 2, rooftop tak tersisa, tidak ada yang tersisa soft kosong sekecil pun. Tapi Masya Allah Ustadz, yang saya perhatikan ketika umroh di Ramadan, khususnya di akhir Ramadan, kalau saya perhatikan jamaah Indonesia mungkin 3% Ustadz, 3%, saya nggak bohong. Jamaah Indonesia 3% dari total seluruh jamaah. Kalau saya melihat, mungkin kalau dari data wallahu alam. Tapi kalau saya melihat, saya lebih melihat banyakkan orang dari Pakistan, orang dari Bangladesh, India, Turki, Aljazair, Maroko. Dan sangat sedikit saya melihat saudara-saudara kita yang dari Indonesia. Kenapa ini nggak tahu? Iya. Ada nilai silaturahmi juga berarti dengan saudara Muslim yang lain di seluruh dunia. Betul. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz Hanif. Ini menarik sekali nih Lebaran di Tanah Suci ya. Dan Ustaz Hanif sudah melaksanakan di sana selain tentunya umroh ya. Betul bahwa di bulan Ramadan ini menjadi impian kita semua. Ya Rasulullah pernah bersabda, fa inna umrata fi Ramadan taqdi hajjatan ma'i. Ya sesungguhnya umrah di bulan Ramadan itu sebanding dengan haji bersamaku. Ya alhamdulillah. Jadi ada yang awal, ada yang tengah, ada yang akhir. Jadi kemarin saya awal nih. Jadi nggak ketemu. Saya pulang Ustaz Hanif datang ya ke Mekah, dia udah pulang ke Indonesia karena awal Ramadan. Dengan MQ Travel di akhir juga ada, bahkan sekarang ada yang umrohnya pas Idul Fitri ya, jadi umroh Idul Fitrinya di Mekah, Idul Fitrinya di Madinah. Ini ya karena saking rindunya mungkin kaum muslimin ya di seluruh dunia untuk melaksanakan umroh tidak sempat sepi. Jadi kalau di Indonesia menarik musim Lebaran ini macet di mana-mana karena arus mudik dan arus balik ya. Di sana nggak ada istilah arus mudik arus balik, memang macetnya setiap waktu sholat khususnya setiap hari karena jemaah yang begitu membludak. Terlebih tadi sampai kalian Ustaz Hanif juga di 10 terakhir ya, Masya Allah itu saya lihat di media itu sampai malam 27 itu 3,5 kilo dari Masjidil Haram Sabtu ke belakang sampai ke Malang, Masya Allah itu ya saking
penuh dan membludaknya Betul. orang-orang yang melaksanakan mengejar Lailatul Qadar di 10 terakhir. Baik, Ustaz Hanif, kita undang para pemirsa, para pendengar, para penyimak semuanya. Kita dialog ya Bapak Ibu. Sekarang jam 5.37 masih banyak waktu. Silakan saya beri kesempatan yang di Zoom terlebih dahulu. Barangkali ada yang mau bertanya atau menyampaikan atau silaturahmi juga boleh ya. Tidak mesti bertanya, mungkin mau menambahkan, mau ada pengalaman, silakan boleh raise hand Bapak Ibu. Kesempatan ada Ustaz Hanif, beliau selain pengelola travel juga pimpinan Pondok Pesantren Modern Teknologi Tegal. Ini tingkat apa Ustaz nih santrinya? Tingkat SMA atau apa? SMP SMA Ustaz. SMP SMA ya. Betul. Ini kenapa dinamai modern teknologi ini? Ada teknologinya atau gimana ceritanya? Kalau pondok modern karena kita kiblatnya ke Gontor, itu yang pertama. Gontor ya, Pondok Modern Gontor ya. Itu. Jadi semua kurikulum dan ustadz-ustadznya kita full dari Gontor semua. Adapun teknologi, kita semua segala sesuatunya pakai teknologi. Kita pakai sistem cashless. Jadi semua pembayaran itu nggak pakai cash, tapi cashless lewat teknologi. Contohnya wali santri, orang tua bisa transfer ke anaknya, bisa lewat dari rumah, dari kamar. Nanti bisa kelihatan ketika santri belanja jajan di kantin atau di unit usaha pesantren, itu bisa ketahuan itu mutasinya untuk apa saja dan anaknya uang tinggal berapa. Itu bisa ketahuan dari orang tua dari rumah. Seperti itu Ustaz. Kurang lebih seperti itu. Ya, kalau untuk pembelajarannya, teknologi pembelajarannya itu kan keuangan ya. Betul. Pembelajaran juga pakai teknologi ya. Pastinya Ustaz, pastinya. Ya, baik Bapak Ibu silakan. Ini ada chat juga yang pertama nih dari Pak Sugoro ya, mau dijawab oleh Ustaz Hanif, nanti saya tambahin. Assalamualaikum Ustaz, apa beda silaturahim dan silaturahmi? Ini sering jadi perdebatan nih Ustaz Hanif, gimana bedanya apa? Dulu saya izin menjawab Ustaz. Silakan. Dulu ketika saya 2014 saya ke salah satu pesantren di Garut. Habis itu nanya, apa ini Ustaz Hanif ngapain ke sini? Silaturahim atau silaturahmi? Kalau saya pribadi nggak ada perbedaan antara silaturahim dan silaturahmi. Ketika saya baca di tentang pendapat para ulama pun nggak ada perbedaan. Selama kita itu yang dimaksud itu adalah benar, yaitu menyambung tali kasih kita dengan kerabat-kerabat kita. Jadi tidak ada yang perlu dipermasalahkan. Mungkin seperti itu singkatnya. Iya. Baik, begitu Pak Sugoro ya, ini di BSD. Jadi sebenarnya hanya konteks penulisan saja ya. Kalau kita baca hadis memang silaturahim ya. Silaturahim itu tadi saya sampaikan menyambungkan yang satu rahim. Satu rahim itu kan biasanya kepada kerabat ya. Adik kakak satu rahim, termasuk juga mungkin kerabat yang lain, paman, bibi dan seterusnya. Tetapi memang nanti disebut dengan kerabat itu ada dua Pak, ada kerabat yang nasab atau nasal ya, satu keturunan, ada yang tidak keturunannya jauh ya. Ustaz Hanif dengan saya jauh, saya suku Sunda ya, Ustaz Hanif sukunya Jawa di Tegal. Tapi saudara sebenarnya, itu saudara se-Islam, saudara kaum muslimin. Sehingga apa disampaikan Ustaz Hanif tadi benar, tidak ada istilah perbedaan ya, ini hanya istilah bahasa saja. Sebab kalau di Indonesia, kalau kita merujuk kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia, pasti ditemukannya kalimatnya silaturahmi, bukan silaturahim ya. Tapi dalam hadis kalimatnya silaturahim. Tapi artinya sama. Jadi sepanjang tujuan dan maksudnya sama, bahwa silaturahmi menyambung kasih sayang, menyambung tali persaudaraan, maka insya Allah tidak ada masalah. Ya, jadi dalam kaidah bahasa itu ada istilah la masyahata, la masyahah fil istilah. Ya, tidak usah berdebat. Jadi tidak mesti berdebat di dalam istilah.
mau istilah silaturahmi, mau istilah silaturahim, sepanjang tujuannya sama, maksudnya adalah menyambung kekerabatan, silaturahmi, maka insya Allah tidak ada masalah. Begitu Pak Sugoro ya. Insya Allah, terima kasih nih Pak Sugoro di BSD. Lanjut nih Ustadz Hanif, ada yang bertanya juga masih di Zoom ya. Di Saudi kan Lebaran jatuh pada hari Jumat, apakah tetap ada Jumatan? Gimana Ustadz, kemarin Jumatan di sana atau bagaimana? Tetap ada Jumatan. Tetap ada ya. Ya memang setahu saya begitu Pak. Jadi yang tanya Pak Mar Yulisman ya. Jadi boleh kalau hari Jumat itu bertepatan dengan hari raya, boleh tidak Jumatan. Artinya bisa diganti dengan sholat zuhur ya. Tetapi Rasulullah tetap Jumatan. Jadi Rasul mengatakan rukhsah silakan tidak Jumatan karena itu hari raya dan bergabung 2 hari raya. Hari Idul Fitri atau Idul Adha adalah hari raya. Hari Jumat juga hari raya. Ya idakum, kata Rasulullah, yaumul Jumat yaumul idakum. Hari Jumat adalah hari raya kalian. Ketika tergabung keduanya, maka hari sholat Jumatnya menjadi sunnah saja. Tetapi Rasulullah Pana ujami, aku sholat Jumat. Jadi Rasulullah pun sholat Jumat ya, sekalipun membolehkan tidak Jumatan. Dan di sana juga tetap ada Jumatan ya Ustaz. Nah, isunya di Indonesia, isunya nih gitu ya, saya dengar jadi nggak ada Jumatan tuh di Saudi, ada di medsos juga Jumatan libur hari ini katanya karena bertepatan dengan Idul Fitri ya di Masjidil Haramnya. Itu tidak benar ya Ustaz Hanif. Ini kita butuh informasi dari yang tinggal di sana langsung. Tidak libur, tetap ada. Kalau saya pribadi, emang benar karena umroh 35 hari sangat menguras tenaga sekali Ustaz. Sangat menguras tenaga sekali dan saya ambil rukhsah, saya tidak sholat Jumat. Nah, karena kan ketika rukhsah diambil, Allah senang aslinya. Yeah. Sama halnya ketika Ustadz Mulyadi ngasih jajan ke saya. Nih Ustadz Hanif, ini ada jajan buat Ustadz Hanif, buat anak-anak. Ketika saya mengambil, Ustadz Mulyadi senang itu pasti. Alhamdulillah, pemberian dari saya diterima oleh Ustadz Hanif untuk anak-anak. Tapi ketika tidak saya terima pun nggak apa-apa. Cuma kan Ustadz Mulyadi lebih senang bahwa pemberian itu adalah akan diterima oleh kita. Sama halnya dengan Allah. Allah lebih suka ketika rukhsahnya itu digunakan seperti itu dan tidak ada libur. Iya, ya sedekah dari Allah ya, apalagi bagi yang sapar seperti Ustaz Hanif yang orang Indonesia sapar di sana mengambil rukhsah atau mengambil keringanan itu menjadi sedekah dari Allah. Tapi sekali lagi ini pilihan Pak ya, bagi yang kebetulan hari rayanya bertepatan hari Jumat, boleh Jumatan, boleh tidak. Jadi ada rukhsah di sana. Baik, ini ada pertanyaan di IG nih Ustaz Hanif. Bagaimana dengan saudara yang sombong dan tidak menghargai kita? Apakah kita juga perlu bersilaturahmi dengannya? Nah, ini mungkin sering muncul ya, atau mungkin ada di lingkungan kita nih, saudara tapi rada sombong mungkin ya. Apakah tetap harus menyambung silaturahmi? Nah, itu pertanyaan, silakan Ustaz Hanif. Ini pertanyaan di IG ya. Saya menjawab mungkin sama seperti ketika saya mendengar tausiah dari guru kita, Agim. Ketika orang berbuat jahat kepada kita, apakah kita berbalas dengan kejahatan? Enggak. Ketika saya masih ingat sekali ketika Agim itu saya duduk manis mendengarkan kajian Ma'rifatullah beliau. Ketika orang berbuat jahat ke kita, misal berbuat jahat gitu, mengucapkan kata jelek, monyet lo gitu. Masa ya kita bilang monyet juga, kan nggak mungkin. Jadi tetap saja, adapun untuk amal soleh, tetap tebarkan amal soleh, karena Nabi Muhammad pun diutus liutamima makarimal akhlak. Mungkin sulit bagi kita untuk selalu beramal soleh, untuk berbuat baik. Tapi untuk menghadapi saudara atau rekan teman kerja kita yang seperti itu, bismillah, kita tetap berbuat baik dan berbuat baik selalu ke siapapun, bahkan ke orang yang tidak suka dengan kita, seperti itu. Wallahu a'lam. Ya begitu, nggak apa-apa Bapak Ibu yang orang memutus atau mungkin orang sombong, kita silaturahmi duluan ya.
Jadi orang menghina kita kita menghargai, orang sombong kita yang tawadu, jangan sombong. Dan termasuk amal utama yang Ustaz Hanif saya dapatkan dari hadis ya, bahwa Rasul menyebutkan di antara amal utama itu adalah silman kotohaka, sambungkan siapa yang memutuskan silaturahmi denganmu. Ini Masya amal Allah. utama. Kalau kita bersilaturahmi dengan orang yang biasa tidak memutuskan, yang biasa bersilaturahmi, itu biasa-biasa saja amalnya. Tapi kita menyambung silaturahmi ke orang yang memutuskan silaturahmi ke kita, oh itu luar biasa, gitu ya, Masya Allah. Baik, di Zoom dari Ibu Juniarti, izin bertanya, silaturahmi menjauh persaudaraan yang ada hubungan darah dan bukan kerabat saudara. Jadi silaturahmi baik yang saudara maupun yang tidak saudara, gitu. Betul ya Ustaz Hanif ya? Iya, silaturahim ke siapa saja. Mungkin yang tidak saudara, mungkin seperti kita dengan teman satu kantor, itu kan bukan saudara. Silaturahim silaturahim tetap saja, tapi diutamakan ke yang akriba, yaitu yang kerabat dulu kita, yaitu dari orang tua, saudara-saudara kita, kakak adik kita, itu harus kita sambung silaturahim terus menerus. Karena ketika kita dalam kesusahan, nauzubillah, ketika kita meninggal pun, orang yang pertama kali membantu kita adalah saudara-saudara kita. Dan jangan menyepelekan tetangga juga. Terkadang ketika kita jauh dari kakak adik kita atau saudara kita, orang tua kita, tetanggalah yang akan menolong kita ketika kita dalam kesusahan. Seperti itu, Ustaz. Ya, jadi padahal tetangga bukan ataupun tidak saudara, ya. Betul. Siap. Baik, terima kasih Ustaz Hanif. Bukan saya tambahin nih Bu Yuniarti, jadi kerabat itu kan sehingga mungkin kita bisa kategorikan dua ya, ada kerabat yang mahram dan non mahram gitu ya. Ada kerabat yang dia mahram, itu artinya ya tidak diperbolehkan saling menikahi, artinya dia satu keturunan, kakak adik misalkan, atau kita dengan bibi, dengan paman, itu mahram yang ya saudara dekat dengan kita, begitu, yang ada tali kekerabatan sedarah yang tadi sampaikan Bu Yuniarti ya. Tapi ada juga yang mahram yang jauh ya, yang jauh, yang tidak saudara ya, tidak satu keturunan, tetapi jauh itu pun adalah saudara ya. Jadi istilahnya saudara dekat maupun saudara jauh sama-sama adalah saudara kita yang kita sambung silaturahmi. Tapi tentu silaturahmi dekat rahim tadi yang lebih prioritas utama, yang kita dekat, yang kita kenal. Boleh jadi karena bukan mungkin ya, bisa jadi terjadinya adalah karena ada salah paham, kata-kata yang tidak nyaman, yang menyakiti, itu yang sering ketemu dan sering berinteraksi dengan kita ya. Kalau yang jarang, apalagi tidak kenal kan, tidak berhubungan secara langsung, mungkin tidak ada dosa di situ ya. Tetapi kalau dengan sesama saudara, memungkinkan di situ ada kesalahan di antara kita, maka sambungkan selalu silaturahmi. Begitu Ibu Yuniarti. Baik, ini di IG. Oke, ini di luar pertanyaan, di luar tema katanya ya. Dari Suwarna Dudung. Pak Ustadz, di luar tema mau tanya dong. Tetangga saya nikah sama dengan orang bule. Orang asing bule, hukumnya bagaimana? Walinya tidak hadir. Oke, pertama, kalau bule itu tergantung ya. Bule itu, kalau bulenya muslim, walaupun bule ya muslim, boleh menikah ya. Kalau bule muslim, tapi kalau non muslim maka tidak boleh, haram hukumnya menikah dengan non muslim ya, karena berbeda akidah, berbeda keyakinan, kita dilarang untuk menikahnya ya. Nah, terkait dengan walinya, bagaimana wali, kalau wali tidak ada atau tidak ada walinya secara hukum positif di negara kita, boleh menggunakan wali hakim. Wali hakim itu adalah bisa dari al-hukumah atau pemerintahan. Di kita mungkin Departemen Agama atau Kementerian Agama ya, dari tingkat kecamatan ada KUA, atau nanti tingkat lebih tingginya lagi ada tingkat kota, provinsi, dan seterusnya. Nah, itu sudah cukup kalau bicara pertanyaannya tentang walinya. Artinya
harus dipastikan dulu bolehnya Muslim atau tidak ya. Kalau non Muslim harus masuk Islam dulu baru boleh menikah. Tapi kalau tidak sah pernikahannya dan hukumnya menjadi berzina selama berhubungan suami istri walaupun diikat dengan pernikahan. Nah ini pluralisme di dalam Islam itu tidak dibenarkan. Jadi di kita ada yang mengemborkan pluralisme, artinya udahlah sama beda agama juga nikah, kan sama-sama orang Indonesia, beda keyakinan juga nikah saja berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing. Nah dalam Islam secara sehat ini tidak ada. Begitu ya, Suwarna Dudung di IG. Lanjut nih di IG nih Ustadz Hanif, tadi terkait masih silaturahmi, sombong terhadap orang sombong itu sedekah, ini benar atau tidak? Nah, Ustadz Hanif yang menjawab nih, sombong terhadap orang sombong, ini dibolehkan atau tidak? Ya, bahkan ada yang menyebutkan sedekah, ini benar atau tidak? Silakan Ustadz Hanif. Itu dibenarkan adanya. Itu dibenarkan adanya bahwa dulu pun ketika guru kita Ustadz Abdul Somad, beliau pernah menyampaikan dalam tausiahnya, beliau menyampaikan titel-titel beliau S1, S2, S3 beliau menyampaikan, kata beliau, terkadang kita harus menyampaikan tentang gelar kita. Terkadang ada orang yang sombong ke kita, meremehkan kita, keilmuan kita, bahwa ingin menyampaikan bahwa takabur alal mutakabbir sodaqoh, bahwa takabur kepada orang-orang yang takabur adalah sodaqoh. Seperti itu, Ustaz. Ya, jadi niat untuk berdakwah juga ya, supaya yang sombong ini tidak keterusan sombongnya. Dalam Al-Quran kan dikatakan wa fawqa kullu di ilmin alim, tiap orang berilmu itu ada yang berilmu lagi di atas langit dan langit, kan ada istilah begitu. Jadi untuk mengingatkan orang yang sombong, maka kita memperlihatkan kelebihan kita, itu dibolehkan, itu Ustaz Hanif ya. Betul, dibolehkan. Baik. Oke, ini waktu kita masih ada. Mas Danang di Zoom. Apakah ini terkait Idul Fitri kemarin ya, bertanya terkait zakat, bagaimana hukumnya manakala kita berzakat di masjid yang pelaksanaan sholat Idul Fitri mengikuti pemerintah, sementara kita sholat Idul Fitri mengikuti perhitungan nisab, sehingga terjadi perbedaan sholat Idul Fitri. Baik, yang pertama secara hukum Mas Danang, bahwa yang namanya zakat itu harus ditunaikan sebelum Idul Fitrinya dimulai. Ya, jadi maksimal pelaksanaan zakat itu sampai melaksanakan sholat Id. Setelah sholat Id sudah bukan zakat lagi, tapi hukumnya sedekah biasa. Itu satu ya. Sehingga kalau bicara afdol, tentu harusnya sesuai keyakinan. Kalau Idul Fitrinya Jumat, keyakinannya Idul Fitri Jumat, karena kemarin di Indonesia ada Jumat dan ada Sabtu ya. Ada yang mengikuti Muhammadiyah yang mempatwakan hari Jumat dengan berpijak kepada hisab. Ada juga yang Sabtu kepada hilal sebagaimana diputuskan pemerintah. Maka afdolnya nih Mas Danang, jadi kalau Jumat lebarannya dan meyakini Jumat lebarannya, maka zakatnya sebelum sholat Id hari Jumat tersebut, itu afdolnya ya. Tapi ini kelihatannya kasuistik gitu ya, kasusnya sudah terjadi, sudah dititipkan ke masjid, maka masjid itu membagikan sebagaimana hari yang memang hari Idul Fitrinya hari Sabtu, maka ya tentu dibagikannya hari Sabtu atau mungkin malam Sabtunya. Nah, jadi insya Allah niat zakatnya sah dan sudah jadi zakatnya. Hanya mungkin ke depannya kalau terjadi hal seperti ini Mas Danang gitu ya, saya sarankan berzakatnya ke masjid yang mungkin juga meyakini Idul Fitrinya hari Jumat lagi, itu lebih tenang ya. Sehingga kalau ini tidak terjadi dua hal yang berbeda, yang satu ikut pemerintah, satu ikut Muhammadiyah, jadi ikut saja yang diyakini salah satunya. Begitu. Baik, lanjut lagi di Zoom. Maaf izin bertanya, kalau setelah sholat Id boleh mengerjakan sholat sunnah lainnya
Nah, tentu boleh ya, sholat duha, mungkin masuk ke masjid tahiyatul masjid, sholat syukur, pokoknya sholat-sholat sunnah yang lainnya boleh. Sholat id itu yang tidak ada adalah tahiyatul lapangan ya. Kalau ke masjid tahiyatul masjid. Karena sholat id di lapang, bagaimana tidak usah ada sholat sunat dulu karena tidak ada tahiyatul lapangan. Gitu. Tapi mengerjakan sholat sunat lain setelah sholat id ya tentu boleh ya. Sholat sunat maupun sholat wajib yang sudah pada waktunya setelah id maka boleh ya. Walaupun tadi ada perbedaan atau ada kekhususan di sholat id yang hari Jumat, karena hari Jumat bertepatan dengan 2 hari raya, maka hari Jumatnya hukumnya menjadi sunnah. Begitu. Baik, ini ada lagi Ustadz di IG nih, Ustadz Hanif ya, dari Dewi Liawati. Assalamualaikum Ustadz, kalau kita dibeda-beda sama saudara sendiri yang tidak suka, itu mempengaruhi yang lain, semuanya itu seperti apa? Jadi mungkin suka ada kan saudara itu ya dibeda-bedakan, ini mah kurang kaya, ini orang kaya diajak ngobrol, yang kurang kaya tidak gitu. Ini gimana nih Ustaz? Mungkin termasuk pemutus silaturahmi atau seperti apa? Silakan, ini nampaknya pertanyaan terakhir Ustaz Hanif. Adapun tentang perbeda-bedaan, membeda-bedakan, ya sebaiknya tidak ada istilah membeda-bedakan. Oh ini saudara saya ini ekonominya lagi baik, ekonominya lagi naik. Ada saudara kita yang ekonominya lagi seret atau lagi Allah uji dengan tipisnya ekonomi atau minimnya ekonomi, tidak ada perbedaan. Dan kita pun sebagai umat muslim sebisa mungkin menjaga perasaan, baik itu perasaan kakak kita, adik kita, saudara kita, tetangga kita. Dan ketika kita lagi Allah lapangkan, makanya betul, makanya sangat indah sekali agama Islam ini mengajarkan kita tentang sedekah, tentang berbagi. Bahkan Rasulullah SAW pun bersabda dalam hadisnya yang artinya ketika kita memasak dan dianjurkan untuk memperbanyak kuahnya, fata'ahajironaka, ya kan, dianjurkan untuk berbagi sekalipun hanya kuah kepada tetangga-tetangga kita, ya kan. Sangat sangat dahsyat ajaran agama Islam ini. Bahkan ketika dalam 1 tahun sekalipun kita dianjurkan untuk zakat fitrah, sedekah, berbagi. Jadi ketika kita lagi dilapangkan, ya jangan sombong. Hendaklah kita memperbanyak wa ila rabbika fahaddis, wa fabini mati rabbika fahaddis. Maka dengan nikmat yang telah Allah banyak berikan kepada kita, maka hendaklah kita memperbanyakkan dengan sedekah. Makanya dianjurkan ketika kita Allah lapangkan rezeki, kita berdoa jangan hanya minta kaya. Mintalah ketika kita berdoa, ya Allah jadikan saya orang yang paling kaya di dunia ini dan paling banyak sedekahnya, paling banyak wakafnya. Kembali lagi adapun tentang dibanding-bandingkan, sebisa mungkin kita sebagai umat muslim menghindari yang namanya membanding-bandingkan. Toh juga kita tidak mau dibanding-bandingkan dengan orang lain, dengan kakak kita, adik kita, saudara kita, tetangga kita, yang tidak mau. Seperti itu. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Hanif, dan nampaknya tadi adalah penanya terakhir karena waktu kita sudah juga berakhir ya, sudah jam 6 tepat. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung baik melalui link Zoom, melalui IG, Facebook, kemudian YouTube, TikTok, dan semua media, termasuk live di MKTV dan FM. Semoga Allah mengkaruniakan kepada kita keistiqomahan, kebaikan kita semua, silaturahmi tetap terjaga, dan mari kita pun saling membersihkan hati, saling memaafkan satu sama lain. Karena ciri orang bertakwa, wal kadhimina ghaidha wal afina minnas, mampu menjaga dirinya dari marah, dari nafsu yang buruk, dan memaafkan orang-orang lain, memaafkan kesalahan orang lain, termasuk sebagaimana kita pun ingin dimaafkan kesalahan kalau kita punya salah. Demikian Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih Ustadz Hanif Dermawan dari Tegal ya. Waalaikumsalam Ustaz, waalaikumsalam, jazakallah. Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah bergabung. Kita pungkas dengan membaca doa kafaratul majelis.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa, saya bilang sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.